Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angger Wirananta Husada dengan IMAHIR 124, praktikan penelitian operasional 2 dari kelompok 21. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan dari shift 1, modul 4 dan 5, yaitu program dinamis dan analisis Markov. Di sini untuk soalnya yaitu tentukan lintasan yang optimal dari kotak A ke L untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Jadi yang pertama-tama kita selesaikan yaitu kita lihat dulu nih diagramnya. Kemudian kita tentukan nih alur perjalanan ini tuh kita bagi menjadi beberapa stage. Untuk titik A itu merupakan stage 0 karena sebagai titik awal dari keberangkatan, kan dari kota A ke kota L. Kemudian untuk stage 1 itu dari titik B, C, D, dan E. Untuk stage 2 yaitu dari F, G, H. Stage 3 itu dari I, J, K. Dan stage keempat atau destinasi terakhir yang akan kita selesaikan yaitu ada di titik L. Selanjutnya mari kita ke Excel saja. Untuk menyelesaikan program dinamis ini tuh kita menggunakan rekursif mundur, yang dimana kita akan melakukan iterasi secara mundur. Jadi dari titik L menuju ke titik A untuk menghitung stage per stage-nya. Pertama-tama kita isi dulu dari kolom X4. Dari kolom X4 itu kota yang dijadikan kota tujuan, yaitu kota L-nya. Kemudian itu kolom S di sini kita isi kota yang berada sebelum kota L atau yang berada di stage 3. Yang berada di stage 3 atau di sebelum stage 4 yaitu kota I, J, dan K. Kemudian isi biaya yang diperlukan dari kota I, J, K ke kota L di kolom F4 ini. Jadi kita isi 7, 8, 11. Kemudian setelah stage 4 selesai, kita lanjut ke stage 3. Stage 3 itu kita isi kota-kota asal di stage 4 ini, yaitu untuk di stage 3 ini kita isi untuk kota-kota asal di stage 2, yaitu FGH atau kota FGH. Selanjutnya kita isi biayanya yang diperlukan untuk menuju kota IJK, karena tadi IJK termasuk ke kota tujuannya. Jadi kita ubah dari IJK ini kolom ke baris itu menggunakan transpose. Lalu kita isi saja dari kota F ke kota I. Itu didapat dari F ke I itu 12 ditambah dari kota I ke kota L yaitu 7 sama dengan 19. Untuk G ke I itu sama dengan 5 ditambah dari kota I ini sama dengan 7. Jadi 5 tambah 7. Kemudian dari kota H ke I itu tidak ada, jadi di strip. Untuk kota F ke J itu sebesar 9, dan di sini untuk kota tujuannya yaitu J, J-nya itu 8, jadi 9 ditambah 8. Kemudian untuk kota G ke kota J itu sebesar 7, dan dari kota tujuannya J itu dari sebelumnya itu dari stage 4 itu 8, jadi 7 tambah 8. Untuk kota H ke kota J itu juga sama, 10 tambah sama kayak tadi. Dan kan dari kota J kota L, kota K ini F ke K ini tidak ada, G ke K ini tidak ada, dan H ke K ini sebesar 8, dan ditambah tujuannya yaitu dari kota K ini K ke L yaitu 11, jadi 8 ditambah 11 19.
Kemudian untuk solusi optimum ini kita cari menggunakan nilai minimum dari baris yang ada di kota F GH ini. Jadi didapat yaitu 17, 12, 18 yang berarti di sini 17 yang berada di kota J dan kota I, kemudian di kota J pada baris kota F, G, dan H. Pada X3 tadi ini adalah kota-kota yang menjadi destinasi dengan nilai minimum. Jadi pada kota J, terus kota I, dan kota J lagi pada baris kota F, kota G, dan kota H. Next, selanjutnya kita ke stage 3. Di sini kota-kota yang ada di stage 2 ini yang menjadi tujuan yaitu kota F, G, dan H dari sini. Dari X3 ini jadi kita salin terus kita transpose saja. Nah, kemudian selanjutnya untuk X2 ini kota-kota yang berada di stage 1. Di stage 1 itu yaitu B, C, D, E. Kota B, C, D, E. Sama seperti iterasi sebelumnya, di sini kita pakai biaya yang berada di iterasi sebelumnya. B ke F. B ke F itu sebesar B ke F sebesar 4 ditambah kita cari iterasi sebelumnya di baris kota F yang paling minimum. Kita lihat di F2-nya. Kita lihat di F3-nya. Di F3-nya yaitu 4 ditambah 17. Kalau ini juga C ke F sebesar ini 10 ya. 10 ditambah eh, dari kota tujuannya tadi F itu 17 dari tambah 17 dan seterusnya kita mencari solusi optimumnya. Untuk F2 kita cari per baris itu dengan rumus min dari baris ini kita cari per barisnya yang nilainya min. Kemudian untuk X2-nya ini kita cari yang menjadi destinasi dengan nilai terminimumnya yaitu 20 itu berada di kota G, 15 di kota G, 27 itu berada di kota H dan 18 itu berada di kota G. Nah, itu ke stage 1. Di sini ada kota tujuan yang menjadi baris dari stage 2 yaitu kota B, C, D dan kota E. Langsung kita salin dan kita transpose saja untuk bisa menjadi kolom menjadi baris. Kota asalnya itu tuh kota yang ada di stage 0 yaitu kota A. Karena di kota stage 1 sudah, sekarang kita mundur ke stage 0 yaitu kota A. Minimum dari kota A ke kota B itu 7 kan, ditambah dari kota tujuannya B yaitu 20, 7 tambah 20, 27 dan seterusnya. Nilai minusnya dari perbarisnya yaitu 21 yang berada di kota C. Kemudian untuk keputusan ini jadi kita masukkan saja yaitu kota A menjadi tujuan. Di sini kita masukkan saja kota A, kemudian kita menentukan keputusan kita itu kan mundur. Kita lihat di stage 1 ini dari kota ini yaitu optimumnya kita ke kota C. Selanjutnya di stage 2 ini sini kota C. Oke, baik, selanjutnya di stage 2 kota C ini biaya minimumnya sebesar 15 yaitu tujuannya ke kota G. Selanjutnya kita mundur ke stage 3 kota G. Kota G ini tuh biaya minimumnya sebesar 12.
yaitu tujuannya kota I. Selanjutnya ke iterasi ke sebelumnya yaitu kota I, tujuannya itu ke kota L. Karena memang tujuan akhirnya itu kita di kota L. Jadi kita hitung pakai manual saja. Tadi kan di sini kota C, kita tambahkan saja A ke C itu sebesar 6, ditambah C ke G sama dengan 3, ditambah G ke I sama dengan 5, I ke L sama dengan 7. Oke, baik. Kita simpulkan bahwa biaya minimum yang bisa dikeluarkan untuk bisa sampai dari kota A ke kota L itu sebesar 21 biaya distribusinya dengan jalur yang harus dilalui yaitu dari kota A ke kota C ke kota G ke kota I lalu terakhir yaitu ke kota L. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2 yaitu sebuah perusahaan memiliki dua jenis mesin produksi, mesin A dan mesin B. Setiap tahun kondisi mesin dapat berubah berdasarkan probabilitas berikut. Jika tahun ini menggunakan mesin A, maka tahun depan tetap menggunakan mesin A dengan probabilitas 70% dan beralih ke mesin B dengan sisanya. Jika tahun ini menggunakan mesin B, maka tahun depan tetap menggunakan mesin B dengan probabilitas 60% dan kembali ke mesin A untuk sisanya. Pada awalnya 50% dari mesin yang digunakan adalah mesin A dan 50% lainnya adalah mesin B. Tentukan yaitu A proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun dan B yaitu proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin tersebut. Di sini saya sudah membuat sintaksnya, jadi kita langsung salin saja. Di sini sebelum kita menyelesaikan masalah tersebut, pada analisa Markov ini kita definisikan terlebih dahulu vektor awal atau proporsi mesin A dan mesin B yang ada di soal, yaitu 0,5 dan 0,5 atau 50% untuk mesin A dan 50% untuk mesin B. Proporsi awalnya. Selanjutnya kita definisikan matriks transisi P dengan sintaks yaitu matriks. Kemudian kita masukkan angkanya sesuai dengan yang ada di soal karena pada mesin A itu jika tahun ini menggunakan mesin A maka tahun depan menggunakan mesin A dengan probabilitas 70% yaitu 0,7 dan beralih ke mesin B dengan sisanya berarti sisanya 0,3 untuk mesin A dan mesin B itu tahun depan jika menggunakan mesin B 60%, mesin B 60% 0,6 dan kembali ke mesin A sisanya yaitu 0,4 untuk sisanya. Untuk enrow untuk by row dan enrow itu true dan 2 itu untuk bikin matriks probabilitas 2 kali 2. Selanjutnya menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ini. Karena pada data ini diminta untuk menghitung proporsi pengguna mesin A dan mesin B setelah 3 tahun, maka di sini kita harus menghitung distribusi penggunaannya selama 3 tahun itu. Dengan menggunakan state sama dengan state 0 kali distribusi awal state 0 itu dikali probabilitas awal. Jadi kita buat nanti kayak tabel hasilnya. Selanjutnya itu menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahun menggunakan use dan airbind. Step 0, step 1, step 2, step 3 untuk names-nya yaitu mesin A dan mesin B. Untuk row names-nya itu tahun. Baik, kita langsung running saja sampai dengan ya. Baik, setelah di running kita lihat bahwa probabilitas pengguna pada mesin A dan B itu 0,5 dan 0,5 pada tahun 0. Di sini bahwa bisa kita lihat penggunaan mesin B selama 3 tahun ke depan itu mengalami kenaikan yang cukup besar. Tetapi pada mesin A itu mengalami kenaikan, sedangkan untuk mesin B itu berkebalikan. Selanjutnya untuk menjawab soal B itu kita menggunakan steady state, proporsi jangka panjang dari pengguna
kedua mesin tersebut. Kita terlebih dahulu menginstal package EXPM. Selanjutnya untuk mencari steady state ini kita mengangkatkan nilai matriks transisi sebanyak 100 karena proses atau analisis Markov ini jenisnya konvergen, maka P pangkat 100 itu mendekati matriks steady state, matriks identik dan menunjukkan jangka panjangnya. Karena semua baris identik, maka kita ambil baris pertamanya saja. Selanjutnya memberikan nama pada steady state. Langsung saja kita running ini. Oke, sudah ketemu nih jawabannya. Jawabannya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa dalam jangka panjang proporsi pengguna dari mesin A ke mesin B itu yaitu untuk mesin A itu proporsi penggunanya sebesar 57,14% dan mesin B itu proporsi penggunaannya selama 3 tahun ke depan itu sebesar 42,86%. Oke, baik, selanjutnya kita akan ke penyelesaian selanjutnya dengan metode pembanding POM-GM. Kita klik modul, kita klik Markov Analyze, kita klik New, kita isi nama-namanya. Oke, baik, untuk number of stage-nya itu kita pilih 2 karena ada 2 variabel yaitu mesin A dan mesin B. Mari kita klik saja. Kita isi stage 1-nya itu mesin A dan stage 2-nya itu mesin B. Baik, selanjutnya setelah sudah diisi, untuk number of transition-nya itu kita klik 3. Kita klik 3 karena kita disuruh menganalisa sebesar 3 tahun ke depan. Menganalisa 3 tahun ke depan. Untuk inisial itu probabilitas di tahun awal itu sebesar 0,5. Oke, baik, untuk inisial itu kita isi probabilitas di tahun awal sebesar 0,5. Kita isi 0,5. Untuk keadaan di awal itu diketahui pada soal untuk mesin A itu mesin A probabilitas 70% dan beralih ke mesin B dengan sisanya, dan jika menggunakan mesin B probabilitasnya itu 60% dan kembali ke mesin A untuk sisanya. Jadi ini probabilitasnya itu 70% itu 0,7 dan sisanya itu 0,3, dan mesin B itu 0,6 dan sisanya itu 0,4 dalam bentuk persen. Mari kita solve saja di sini. Oke, baik, kita bisa lihat bahwa untuk jawaban probabilitas steady state itu pada mesin A itu sebesar 57,15% dan untuk probabilitas steady state pada mesin B itu sebesar 42,86%. Jadi pada jawaban di RStudio dan POM-QM ini hasilnya sama untuk penyelesaiannya. Mungkin itu sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.